Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Salah satu dari hal yang dikhawatirkan oleh para mahasiswa terkait dengan ujian munaqosyah, ya, sidang, baik itu skripsi, tesis ataupun disertasi, adalah pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan muncul atau akan yang disampaikan oleh para penguji. Nah, untuk mengatasi hal ini saya akan memberikan beberapa tips dan juga contoh pertanyaan, ya, yang biasanya itu selalu ada dalam ujian sidang, baik itu skripsi, tesis ataupun disertasi. Yang pertama, satu skripsi, tesis atau disertasi, pertanyaan yang paling penting itu adalah pertama biasa berkaitan dengan tema, ya, tema yang menjadi objek dari skripsi atau tesis tersebut. Nah, pilihan tema ini tentu saja nanti berkaitan dengan program studi yang diambil, ya, yaitu rumpun mata kuliah yang menjadi kekhususan dari program studi kita itu sendiri, ya. Itu yang paling penting, yang pertama, tema. Yang kedua adalah bahwa penulisan skripsi, tesis ataupun disertasi itu selalunya merujuk atau memedomani kepada aturan dari penulisan ilmiah, sehingga kemudian seluruh tulisan yang ada dalam skripsi, tesis ataupun disertasi itu wajib harus mengikuti metode ilmiah khususnya dalam penulisan. Misalnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian juga susunan dari sistematika penulisannya itu juga sesuai dengan pedoman yang ada yang dikeluarkan oleh kampus atau universitas tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya dari pertanyaan yang selalu dimunculkan oleh para penguji, baik itu deskripsi, tesis ataupun disertasi, itu adalah masalah yang ada. Artinya identifikasi yang ada dalam skripsi, tesis atau disertasi itu apakah layak untuk dijadikan penelitian atau tidak, ya. Sehingga nanti penguji itu akan bertanya, kenapa Anda memilih tema ini, ya? Kenapa kemudian objek ini Anda teliti? Apakah ada permasalahan? Nah, jadi masalah yang harus ada dalam setiap penelitian. Kemudian yang berikutnya juga ada metode, ya. Ketika data itu sudah ditemukan, metode apa yang digunakan? Termasuk dalam mencari, menemukan metode, menemukan data, metodenya, kemudian juga cara menganalisisnya. Dan terkadang yang tidak kalah penting itu juga adalah nilai novelty, ya. Ini bahkan ini menjadi satu keharusan kalau di level disertasi, ya. Kebaruan dalam sebuah penelitian itu menjadi hal yang harus ada dalam disertasi, ya. Kebaruan dalam artian penelitian itu belum banyak dilakukan oleh orang lain, sehingga kita menjadi peneliti yang memang baru di dalam atau dengan objek tersebut. Kemudian juga kadang penulis juga akan bertanya atau penguji akan bertanya, apa kelebihan dan kekurangan dari disertasi atau tesis atau skripsi Anda. Nah, ini berarti kita menyebutkan tentang perbedaan dari riset penelitian kita dan juga mungkin keterbatasan, kekurangan dari penelitian yang dilakukan atau yang kita lakukan. Nah, dengan ini berarti kita sudah siap untuk ujian skripsi, tesis ataupun disertasi, ya, terutama menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kesimpulannya adalah dalam sidang atau ujian skripsi, tesis ataupun disertasi, hal yang paling penting untuk dipahami, untuk dijawab itu adalah pertama terkait dengan pilihan tema, ya. Pilihan tema, ya, juga terkait di dalam itu adalah judul. Yang kedua itu adalah masalah, ya, identifikasi masalah yang memang harus ada. Yang ketiga adalah metode penelitian yang digunakan, cara mengumpulkan datanya, teknisnya, teknik pengumpulan datanya, kemudian tuh analisisnya, baik itu data kualitatif ataupun data kuantitatif atau mix data, kemudian juga nanti kelebihan dan juga kekurangan dari skripsi, tesis atau disertasi kita, itu yang menjadi pokok dalam sidang skripsi, tesis dan disertasi. Tapi yang lebih penting dari itu bahwa ingat bahwa ketika kita sidang, ketika kita ujian, sejatinya itu adalah bukan untuk memojokkan kita, tapi menguji dari kemampuan intelektual kita dalam menyusun laporan keuangan dan juga dalam bagaimana cara berpikir kita sebagai seorang akademisi, sebagai seorang yang memang menjadi ilmuwan, yang akan menjadi ilmuwan. Demikian, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.